Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 50 tahun diantar keluarga ke poli jiwa karena sering mengurung diri di kamar, menolak makan dan sulit tidur. Menurut keluarga pasien 1 bulan yang lalu kehilangan anaknya akibat keracunan. Saat ini pasien sering berkata-kata, "Biarkan saya sendiri. Saya tidak butuh orang lain. Ini adalah nasib saya." Manakah respon kehilangan yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Bargaining. B. Acceptance. C. Depresi. D. Denial. E. Anger. Jawaban C. Depresi. Pembahasan. Dari data di atas, tahapan berduka yang dialami pasien adalah depresi yang ditandai dengan pasien sering mengurung diri di kamar, menolak makan, sulit tidur. Pasien berkata. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 42 tahun dirawat DIRS karena sering menyendiri dalam kamar dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain sejak diberhentikan dari pekerjaan 3 bulan yang lalu. Menurut keluarga pasien, ke 1 tahun yang lalu kehilangan suami akibat kecelakaan. Saat ini pasien tampak sering bicara dan tertawa sendiri, ekspresi wajah tegang dan berjalan mondar-mandir. Riwayat ibu pernah menderita gangguan jiwa. Apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? A. Kehilangan orang yang dicintai. B. Kehilangan pekerjaan. C. Menolak berinteraksi. D. Peran keluarga. I. Genetik. Jawaban E. Genetik. Pembahasan pada kasus di atas, pasien dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori, halusinasi. Ada 2 faktor yang menyebabkan proses terjadinya gangguan jiwa. Yang pertama adalah faktor predisposisi, merupakan faktor yang melatar belakangi atau sebelum terjadinya gangguan jiwa seperti genetik, kehilangan orang yang dicintai, gagal pendidikan, pola asuh, coping tidak efektif, pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan. Sedangkan faktor presipitasi adalah faktor pencetus atau penyebab gangguan jiwa seperti adanya rangsangan yang sendiri dengan lingkungan. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 20 tahun dirawat di rumah sakit sejak 3 minggu yang lalu karena kecelakaan lalu lintas dan saat ini sudah menjalani post-op amputasi pada ekstremitas tangan kanan. Saat ini pasien selalu mengejek diri sendiri, merasa malu, mudah marah dan tersinggung, menolak berinteraksi dengan orang lain dan tampak tidak terawat. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Waham. B. Isolasi sosial. C. Defisit perawatan diri. D. Gangguan citra tubuh. E. Harga diri rendah kronik. Jawaban D. Gangguan citra tubuh. Pembahasan masalah keperawatan pada kasus adalah gangguan citra tubuh yang ditandai dengan pasien post-op amputasi, selalu mengejek diri sendiri, merasa mual sehingga timbul persepsi buruk terhadap bagian tubuh yang mengalami gangguan. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat DIRS sejak 2 minggu yang lalu. Saat ini pasien sering mondar-mandir, senyum-senyum sendiri dan mengatakan kepada perawat bahwa orang lain mengetahui apa yang dipikirkannya. Bila dibantah, ia langsung berteriak dan marah. Perawat menegakkan masalah keperawatan waham. Manakah jenis waham yang sesuai dengan kasus di atas? A. Waham kontrol pikir. B. Waham siar pikir. C. Waham sisi pikir. D. Waham nihilistik. E. Waham curiga. Jawaban B. Waham siar pikir. Pembahasan pada kasus di atas yang menjadi kata kunci pasien mengalami masalah waham siar pikir adalah pasien mengatakan kepada perawat bahwa orang lain mengetahui apa yang dipikirkannya. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang perempuan usia 19 tahun dirawat di RSJ karena marah-marah.
Tidak bisa tidur sejak gagal masuk universitas 5 bulan yang lalu. Menurut keluarga pasien sering kali menolak minum obat dan pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun lalu. Saat dikaji tampak diam, tatapan mata tajam, dan tangan mengepal. Pasien tampak kumal, rambut tidak tersisir rapi. Riwayat keluarga pernah dirawat DIRS akibat mengamuk. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Kehilangan orang yang dicintai. B. Gagal masuk universitas. C. Peran keluarga. D. Putus obat. E. Genetik. Jawaban D. Putus obat. Pembahasan. Pada kasus di atas yang menjadi faktor presipitasi atau pencetus gangguan jiwa saat ini adalah putus obat yang ditandai. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang laki-laki usia 25 tahun diantar oleh ayahnya ke poliklinik jiwa dengan keluhan mendengar suara-suara aneh, suka berbicara dan tertawa sendiri. Pasien tampak kacau, mudah tersinggung, pembicaraan inkoheren, tatapan mata kosong. Apakah tujuan tindakan keperawatan yang tepat pada kasus? A. Orientasi realita. B. Mengenal halusinasi. C. Suara-suara encilang. D. Mempertahankan kontak mata. C. Mampu menghardik halusinasi. Jawaban B. Mengenal halusinasi. Pembahasan pada kasus di atas pasien menunjukkan tanda dan gejala halusinasi. Pengkajian awal yang harus dilakukan oleh perawat adalah mengidentifikasi isi, frekuensi, waktu, situasi terjadinya. Soal nomor 7 P3 Kaprawat, seorang laki-laki berusia 42 tahun diantar ke UGD RSJ oleh keluarganya karena mengamuk dan mengancam akan melukai orang banyak. Pengkajian saat ini, pasien berteriak-teriak, bicara kasar, mata merah, tatapan tajam, tangan mengepal. Perilaku tidak dapat dikontrol, perawat melakukan pengikatan pada pasien. Apakah tujuan tindakan yang dilakukan perawat tersebut? A. Membatasi pergerakan pasien. B. Melindungi pasien dari cedera. C. Melindungi pasien agar tidak mencederai diri sendiri dan orang lain. D. Mengamankan pasien agar tidak mengamuk. E. Melindungi lingkungan sekitar. Jawaban C. Melindungi pasien agar tidak mencederai diri sendiri dan orang lain. Pembahasan. Pada kasus pasien menunjukkan tanda dan gejala perilaku kekerasan yang ditandai dengan pasien berteriak-teriak, bicara kasar, mata merah, tatapan tajam, tangan mengepal, perilaku tidak terkontrol. Perawat melakukan pengikatan atau restrain dengan tujuan untuk melindungi pasien agar tidak mencederai diri sendiri dan orang lain. Soal nomor 8 P3 Kaprawat, seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di RSJ sejak 2 minggu lalu karena sering menyendiri dan mudah tersinggung. Pengkajian saat ini berbicara kacau, bingung, mudah lupa, bila diajak berbicara tidak rasional, menganggap dirinya bisa melakukan apa saja, dan mampu menyembuhkan segala penyakit. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus? A. Pasien mampu berinteraksi dengan orang lain. B. Pasien mampu mengontrol perilaku kekerasan. C. Pasien mampu berorientasi terhadap realita. D. Pasien mampu berkenalan dengan satu orang atau lebih. E. Pasien mampu mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki. C. Pasien mampu berorientasi terhadap realita. Pembahasan pada kasus di atas masalah keperawatan utama adalah waham yang ditandai dengan berbicara kacau, bicara tidak rasional, menganggap dirinya bisa melakukan apa saja dan mampu menyembuhkan penyakit. Tindakan awal pasien dengan waham adalah mengorientasikan kepada realita dengan tujuan pasien sadar bahwa. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.